Halo guys, video ini saya buat untuk bagi kalian pecinta koin S Network yang beberapa hari yang lalu seharusnya sudah menerima koin S, dan bagi teman-teman yang belum menerima koin S di exchange OKX Wallet, baik itu di walletnya atau di exchange, dan sekarang inilah jawabannya. Ini diposting 11 jam yang lalu oleh tim S Network ya, yaitu di S Decentralized Future. Ini akun Twitter resminya guys. Ya, langsung saja deh kita akan bahas langsung ke Twitter resminya ya. Di sini dikatakan, saya akan bacakan ya teman-teman, simak baik-baik. Ini kan banyak kendala ya terkait dengan OKX Wallet dan OKX Exchange. Nah teman-teman, tentu banyak sekali kendala terkait dengan belumnya masuk koin S. Saya sendiri juga heran kenapa yang lain sudah masuk, punya saya belum masuk juga. Nah ternyata ini guys jawabannya ya. Simak baik-baik, jangan skip videonya supaya tidak gagal paham, oke? Di sini dikatakan 11 jam yang lalu, teman-teman, cek di Twitter resminya ya. Pembaruan mendesak ya mengenai daftar terbaru koin S di bursa OKX 19 Januari ya pukul 10 OTC. OKX adalah pertukaran scam, itu kata akun resmi dari Twitter S Networknya ya. Artinya pertukaran penipuan guys, exchange-nya ya. Makanya di Indonesia sendiri OKX exchange itu diblokir oleh Kominfo. Mungkin ini sebabnya guys. Oke, nanti kita akan lihat ya keterangannya bagaimana, alur ceritanya bagaimana ya. Nah, di sini alur ceritanya pada bulan Desember, kata ini ya tim S-nya ya. Kami membuat perjanjian dengan OKX, bursa terkemuka ya. Mereka tuh yakin ya dari pihak tim S itu bahwa ada perjanjian dengan OKX ya. Karena OKX ini kan exchange terkemuka dunia gitu guys ya. Mereka yakin begitu untuk mendaftarkan koin S kami. Nah, kami mempertimbangkan kemitraan ini dengan hati-hati karena reputasi OKX yang luar biasa. Sebetulnya mereka juga sudah hati-hati guys, melihat dari survei OKX Exchange ini memang luar biasa ya peminatnya di dunia tentunya gitu ya. Bagian dari perjanjian tersebut adalah periode eksklusivitas 5 jam setelah pencatatan. Mereka apa ya, ada semacam perjanjian setelah 5 jam itu nanti akan di listing, kurang lebih gitulah ya. Nah, di mana kami setuju untuk tidak mencatatkan diri di bursa lain. Sebelumnya itu koin S itu nggak akan di listing di bursa yang lain, hanya di OKX, kurang lebih gitu ya. Nah, kami ingin mengklarifikasi bahwa kami tidak menyediakan dana atau koin S apapun ke OKX untuk listing ini ya. OKX mendekati kami karena keyakinan mereka terhadap potensi proyek kami dan kekuatan komunitas kami. Jadi memang yang mendekati project S Network ini adalah koin X-nya guys ya. Karena melihat potensi banyaknya pengguna, kemudian usernya sudah banyak yang mining di S Network ini, jadi pihak OKX gitu ya, pihak OKX itu mendekati yaitu pencipta dari S Networknya, kurang lebih gitu ya. Nah, meskipun bursa terkemuka lainnya menyatakan minatnya untuk mendaftarkan S secara bersamaan, kami menjunjung tinggi komitmen berbasis kepercayaan kami dengan OKX dan menolak tawaran tersebut. Nah, jadi ketika itu koin OKX Exchange ini guys mendekati S Network ini ya, pihak S Network itu sebetulnya sudah banyak yang ingin menawarkan di listing koinnya di beberapa bursa, tapi S Network ini dia berkomitmen gitu ya, menjunjung kepercayaan gitu ya. Jadi sebetulnya banyak exchange yang ingin menawarkan di listing di exchange mereka, tapi pihak S Network itu menolak hanya di OKX, kurang lebih gitu ya. Awalnya begitu karena memang komitmen gitu loh ya, hanya di OKX kurang lebih gitu untuk di listingnya. Kemudian ya pada bulan Desember, ketika OKX mendaftarkan proyek lain yaitu EVIV ya, yang beberapa yang lalu kan udah listing tuh di OKX ya EVIV-nya. Kami mengamati masalah tertentu pada hari pencatatannya. Nah, ini dari itu guys, semenjak pengalaman EVIV di listing di bursa OKX, pihak S Network itu mengamati guys. Karena banyak sekali masalah ya di EVIV gitu ya.
terkait dengan pencatatan listingnya gitu ya. Mungkin tidak sesuai atau bagaimana ya, pihak S Network mengamati karena memang Efif sudah listing duluan di OKX gitulah ya, dari pengalaman Efif listing. Pengguna tidak dapat menemukan Efif melalui pencarian web atau aplikasi seluler. Itu yang pertama yang ditemukan masalahnya. Kemudian pengguna di beberapa negara tidak dapat memperdagangkan Efif meskipun koin lain dapat diperdagangkan. Itu masalah yang kedua ya, masalah yang dicari atau dianalisa dari pihak S Network masalah Efif. Kemudian kami segera mengomunikasikan kekhawatiran ini kepada OKX dan menegaskan bahwa masalah serupa tidak boleh terjadi selama listing kami. Nah, jadi ditekankan tuh pihak OKX exchange-nya dari S Network, kalau S Network saya kurang lebih gitu di listing di exchange Anda, saya tidak mau terjadi kasusnya seperti Efif, kurang lebih gitulah ya. Nah, kemudian OKX mengakui masalah ini dan diakui guys ya oleh OKX-nya yang disebutkan tadi, masalah yang dua tersebut ya, yang di atas tadi, dan menegaskan bahwa masalah serupa tidak boleh terjadi selama listing kami. Nah, itu tadi penegasan dari S Network. Kemudian OKX mengakui ya, bahwa masalah tersebut telah teratasi dan sudah dibereskan ya, dan berjanji untuk menyediakan tim teknisi pada saat peluncuran kami, dan bahwa masalah yang disebutkan di atas tidak akan terjadi di listingan kami. Jadi pihak OKX itu mengakui masalah yang terjadi di Efif saat listingnya itu. Kemudian pihak S Network itu komplain lah kurang lebih gitu. Kemudian OKX mengakui dan kemudian tim OKX akan memperbaiki dan berjanji koin S itu tidak akan terjadi seperti Efif, kurang lebih gitu. Nah, kami baru-baru ini secara resmi mempromosikan OKX ke basis pengguna kami yang besar di aplikasi dan media sosial kami. Ya iyalah, otomatis OKX Exchange atau OKX Wallet itu banyak yang download karena dari pengguna S Network-nya yang berjuta-jutaan orang, ya kan begitu. Karena memang di listing di OKX, jadi menguntungkan pihak OKX, kurang lebih gitu. Kami mendorong pengguna untuk menghubungkan akun mereka dengan alamat dompet OKX Exchange untuk menerima distribusi koin S mereka. Ya, kami juga menyiapkan kampanye pemasaran ekstensif untuk mempromosikan listing dan OKX di semua saluran kami. Namun, setelah koin S terdaftar di OKX, nah ini dia nih, ada namunnya ya. Ini mulai pembahasan intinya. Namun setelah koin S terdaftar di OKX, kami mulai menerima banyak keluhan dari komunitas kami, dan ternyata masih banyak juga masalah yang terjadi di OKX terkait dengan listingnya S Network, guys. Yang pertama, pengguna yang tidak login tidak dapat menemukan S saat mencari di web. Itu masalah yang pertama. Dan aplikasi seluler OKX, ya memang di Indonesia khususnya ya, di Indonesia memang tidak bisa dicari di Play Store karena memang diblokir oleh Kominfo ya. Bahkan pengguna yang login pun kesulitan menemukan S di platform. Mungkin ini bagi yang memang belum paham tentang exchange OKX ya. Banyak pengguna penerima pesan kesalahan yang menyatakan bahwa perdagangan es dibatasi karena kepatuhan lokal. Bahkan di negara-negara di mana OKX sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Nah, kemudian komunitas Tionghoa, kami menghadapi masalah tambahan seperti dari komunitas Tionghoa, kami menghadapi masalah tambahan seperti ini di Tionghoa ya. Tidak dapat diaksesnya es bagi pengguna yang tidak menerimanya melalui distribusi. Kemudian ketidakmampuan untuk membeli koin es. Mau beli di OKX itu nggak bisa guys di komunitas Tionghoa guys. Ya, mau beli koin es di OKX Exchange itu nggak bisa. Keluhannya begitu. Kemudian tanggapan yang membingungkan dari dukungan OKX menyarankan pembatasan geografis yang diberlakukan oleh tim ICE yang tidak pernah kami minta atau setujui. Nah, ini agak sedikit ada kejanggalan menurut S Network, pihak S Network ya. Di satu negara, 4 pengguna menghadapi 4 skenario berbeda yang semakin menyoroti ketidakkonsistenan dalam kinerja platform. Dari 4 pengguna ini, hanya satu yang bisa membeli es, sedangkan 3 lainnya tidak bisa karena tiga kesalahan berbeda. Sekali lagi, semuanya berasal dari negara dan kota yang sama. Nah, itu dia. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa kami melaporkan masalah ini ke tim OKX segera setelah masalah tersebut muncul kemarin. Sayangnya, meskipun kami telah melakukan komunikasi proaktif, OKX belum mengambil tindakan nyata untuk mengatasi atau memperbaiki permasalahan ini. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan transparansi, kami meminta semua pengguna yang mengalami masalah termasuk kesulitan menemukan es, pembatasan perdagangan, atau kesalahan untuk membalas tweet ini dengan rincian berikut.
ID OKX, negara tangkapan layar atau rekaman layar yang menampilkan masalah atau percakapan dengan dukungan OKX. Harap dicatat bahwa OKX dibatasi di negara-negara tertentu ya seperti yang tercantum, dan pengguna dari lokasi ini tidak diharuskan untuk merespon. Hong Kong, Belgia, Kuba ini disebutkan ya. Hong Kong, Belgia, Bulgaria, coba nanti Indonesia ada nggak ya? Perancis dan wilayah luar negerinya, Iran, Jepang, Korea Utara, Crimea, Malaysia, Singapura, Suriah, Amerika Serikat, termasuk seluruh wilayah Amerika Serikat, Bahana, Kanada, Belanda, Inggris, Irlandia, Bangladesh, Bolivia, Donetsk, Luhan, dan Malta. Indonesia nggak disebutkan. Sebetulnya harusnya ada tambahan satu lagi, yaitu Indonesia, karena memang di Indonesia juga diblokir oleh Kominfo ya, terkait dengan mungkin perizinan atau bagaimana OKX ini memang nggak bisa diakses melalui Play Store gitu ya. Kami menghargai masukan komunitas kami dan berkomitmen penuh untuk segera menyelesaikan masalah ini guna meningkatkan pengalaman Anda. Terima kasih atas dukungan dan kesabaran Anda yang berkelanjutan saat kami mengatasi tantangan ini. Nah, jadi dari postingan ini sudah jelas guys ya, macam-macam banyak masalah ya memang. Yang masalahnya tuh bukan di S-Network-nya tapi di OKX Exchange-nya. Ya, karena memang banyak sekali tadi ya permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan. Ada yang nggak bisa login, ada yang bisa login tapi nggak bisa membeli koin SDA OKX Exchange dan lain sebagainya, bla 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 bla. Termasuk Indonesia harusnya juga komplain karena memang nggak bisa diakses di Play Store, diblokir oleh Kominfo. Nah, mungkin terkait dengan perizinan atau bagaimana ya, saya nggak tahu ya. Kemudian di sini ada komentar nih, banyak sekali ya, banyak sekali komentarnya di sini dikutip. Ada 3.000, posting ulangnya 11.000, yang like itu 28.000, kemudian yang komen 1.291. Aduh, kita akan baca yang paling atas saja 10 jam yang lalu ya. Ini dia dari Speedy Sure. Nah, di sini dikatakan apa? OKX is a good exchange. Never had any issue with them. I received my FIF and ICE coin on time. OKX adalah pertukaran yang bagus. Tidak pernah ada masalah dengan mereka. Saya menerima koin FIF dan ICE tepat waktu. Itu dia yang memang benar-benar menerimanya. Kan banyak sekali, bukan hanya Anda yang menerima, tapi ada juga yang bermasalah, kurang lebih gitu ya. Artinya memang nggak semuanya bagus. Kemudian dijawab oleh pihak S-Network-nya. Ini dia ya. Kita coba cek apa jawabannya. The problem is not with receiving. Nah, kurang lebih masalahnya bukan pada penerimaan. Mereka tidak mengizinkan siapapun di luar komunitas kami untuk membeli es. Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang mencoba membeli es dan mereka tidak dapat menemukannya di bursa. Ini khususnya di komunitas Tionghoa. Katanya begitu. Hal ini mempengaruhi keseluruhan proyek dan semua orang. Ya, kalau di listing di OKX tapi nggak bisa dibeli ya buat apa? Ya, rugi dong. Ini khususnya di komunitas Tionghoa tadi yang disebutkan ya, laporan dari komunitas Tionghoa. Kemudian di sini apa? Ada jawaban lagi, balasan ya, dijawab lagi dari pihak Speedy Sure. Tolong kawan-kawan hindari mengklik tautan apapun. Pesan ini terlihat mencurigakan dan bukan dari tim S. Kok bisa bukan dari tim S loh? Orang jelas-jelas ini tuh akun resminya, sudah centang kuning ya, Decentralized Future. Ini akun resmi dari S. Aduh. Kemudian apa? Ini ada juga $1 komentarnya apa ini? Coba kita cek ya. Oke, tidak dapat menemukan ETH atau USDT untuk perdagangan spot. Setelah saya menemukannya dengan pencarian di browser web, dikatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk berdagang karena negara tempat saya tinggal Siprus. Siprus itu di mana ya? Kurang paham saya di Siprus itu di mana. Pokoknya ini project ya. Nanti ada lagi nih ya. Intinya kita harus nunggu dulu dari pihak S-Network-nya, karena memang di aplikasi S-Network itu masih tulisannya disarankan pakai OKX Exchange guys ya. Nah, nanti kita update lagi terkait dengan masalah-masalah yang ada ya kan, terkait dengan distribusi yang nggak tepat waktu, terus kemudian kata komunitas Tionghoa itu listing di bursa OKX, ada yang bisa login, ada yang nggak bisa login, ada yang bisa login tapi nggak bisa menemukan koin S di bursa untuk dibeli. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi di OKX Exchange. Masalahnya di mana? Di S-Network apa di OKX Exchange-nya? Masalahnya di OKX Exchange-nya. Oleh sebab itu kemarin kan listing lagi ya di bursa Uniswap ya.
bagian daripada dApps juga dari MetaMask, kemudian listing juga di get.io. Nah, tenang teman-teman, kalian nanti kalau nggak bisa mencairkan di OKX Exchange, kalian nanti bisa mencairkan di Uniswap dan juga di get.io. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan update lagi kabar-kabar terbaru dari S Network terkait dengan masalah-masalah yang ada. Jika kalian ada masalah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan bahas videonya di sesi berikutnya. Salam cuan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.